Dolpino punya tebakan nih. Hewan apa yang paling cakep di lautan? Ayo tebak. Ya, betul. Dolpino. Kalian tahu aja. Iya, bukan Dolpino deh. Terus siapa dong? Mereka. Emang apa kerennya mereka? Dengar-dengar nih, menurut rumor yang beredar, sahabat-sahabat Dolpino ini nggak cuma cantik, tapi juga punya penglihatan yang oke. Kok bisa ya? Kita cari tahu aja yuk. Ups, hampir aja. Harus jaga jarak nih. Nah, Dolpino ada tebakan lagi. Cantik, berwarna, tapi nggak ada yang berani mendekat. Tahu kan? Ya ikan itulah. Sudah pada kenal belum sama dia? Kalau sering nonton Dunia Air, pasti sudah hafal di luar kepala. Mantap, betul, dia memang lionfish. Ikan jenis ini yang Dolpino cari. Dia cantik, berwarna, tapi nakutin. Dolpino aja nggak berani terlalu dekat sama si ikan singa itu. Aneh kan? Nanti Dolpino kasih tahu sebabnya. Tapi sebelum itu, kita pelajari dulu yang lain tentang si lionfish ini ya. Pertama, kenapa ikan ini dijuluki si ikan singa? Kalau dilihat dari bentuk tubuhnya, jelas jauh banget dari bentuk singa yang asli. Dari corak tubuhnya? Gak juga tuh. Malahan karena corak tubuhnya yang belang-belang itu, dia punya julukan lain, zebrafish. Meski begitu, dimanapun di seluruh dunia, ikan ini lebih populer dengan nama lionfish. Sebenarnya sih, gak ada yang tahu pasti kenapa bisa dinamain ikan singa. Dolpino aja gak tahu, teman. Tenang, kita cari tahu aja sendiri. Penonton Dunia Air kan pinter-pinter gitu loh. Oke, coba kita lihat. Aha. Teman, kalau dilihat dari depan kayak gini gimana? Mirip gak? Lihat baik-baik, teman. Kalau sirip dadanya mengembang kayak gitu, mirip muka singa jantan dengan surainya kan? Itu menurut Dolpino loh. Kalau kalian gimana? Setiap melihat ikan ini, kita nggak akan bisa berhenti terkagum-kagum. Siripnya, warnanya, gerakannya, emang tepat kalau dia dinobatkan sebagai ikan yang paling cantik. Dan sekaligus paling ditakuti. Ini dia yang bikin Dolpino jaga jarak dari tadi. Bukan karena galak, tapi karena dia punya racun yang berbahaya. Ia tergolong perenang yang lambat. Karena itu, ia mengandalkan warna tubuh dan juga racun yang dimiliki untuk bertahan dari pemangsa. Racunnya itu justru ada di bagian sirip dada dan punggung yang jadi penghias ikan singa. Bagi hewan lain, racun lionfish sangat mematikan. Selain untuk mendapatkan mangsa, racun di siripnya berfungsi sebagai pertahanan terbaik untuk mengusir predator atau pengganggu. Meski nggak menyebabkan kematian bagi manusia, racun lionfish tetap berbahaya. Orang yang kena racun akan menderita mual-mual, demam tinggi, dan sesak nafas. Ngeri juga kan? Makanya harus lebih waspada lagi kalau sedang berada di dalam laut. Terutama bagi para penyelam. Teman, lionfish adalah spesies ikan laut yang paling gampang ditemukan di mana aja. Di mana ada habitat terumbu karang, di situ pasti ada dia. Penyebarannya juga sangat luas. Dari yang asalnya cuma banyak di daerah laut Indo-Pasifik aja, sekarang si ikan singa sudah banyak hidup di perairan tropis maupun subtropis. Populasi lionfish di alam memang sangat banyak. Selain karena mereka bisa berkembang biak dengan sangat cepat, ikan singa adalah jenis yang invasif. Arti
Artinya, ikan lionfish bisa menghabiskan sumber makanan, bahkan bisa menjadi predator bagi hewan penghuni asli di daerah tertentu. Salah satu jenis lionfish yang juga merupakan spesies invasif adalah red lionfish ini. Habitat asli si ikan singa merah berada di lautan Indo-Pasifik. Terutama banyak ditemukan di perairan Indonesia. Dolpino kira kayaknya dia lebih mirip singa deh kalau dibandingkan sama lionfish yang lain. Lihat aja penampilannya ini. Kalian setuju nggak? Oh iya, dia bisa hidup sampai 10 tahun loh. Dan karena penampilan dan masa hidupnya yang panjang, red lionfish jadi favorit para pehobi ikan hias. Lihat, ada saudaranya si red lionfish. Kalau yang ini namanya Hawaiian turkeyfish. Sesuai dengan namanya, lionfish yang ini memang berasal dari perairan Hawaii loh. Aloha! Dia juga bisa hidup sampai di laut dalam, yaitu antara 3 sampai 122 meter. Hebat juga ya, jauh-jauh dari Hawaii bisa nyampe ke Indonesia. Lagi backpackeran nih. Wah, bisa ketemu sama yang jenis ini juga. Laki-laki nih Dolpino. Kita maksudnya. Si cantik yang satu ini namanya broadbeard firefish. Pemalu ini ikannya. Oi, ayo keluar dong. Jangan sob segitu Tapi nggak juga sih, soalnya dia baru akan aktif pada malam hari untuk mencari makanannya. Nah, sebutan untuk hewan ini apa teman-teman? That's right, nocturnal. Ini nih, satu yang bisa jadi penanda kalau ia makhluk malam. Ukuran matanya terbilang besar, dengan pupil yang lebih lebar dan lensa lebih besar, sehingga akan membuat permukaan retina menerima cahaya lebih dan bisa melihat jelas dengan cahaya yang sedikit. Retina ikan terdiri dari rods untuk memindai cahaya dan cones untuk mendeteksi warna. Selain itu, mata ikan juga bisa berfungsi dengan baik di bawah air karena bentuknya yang bulat dibanding mata manusia. Tahu kenapa? Karena pembiasan lebih tinggi di bawah air, sehingga bentuk mata harus lebih melengkung. Oke, 2 jempol buat kalian deh lionfish. Dia muncul juga. Kalau dia namanya zebra lionfish. Nah, yang ini baru namanya zebra. Soalnya corak badannya itu lebih kelihatan dan mirip dengan corak kuda zebra. Duh, cantiknya. Ditambah lagi pergerakannya yang kalem dan gak agresif. Tapi tetap hati-hati sama racunnya. Duh, kalau nggak beracun, Dolpino pegang deh nih ikan. Habis bagus banget sih. Kalau dibilang bagus, masih ada lagi jenis lionfish yang bagus. Lucu lagi kayak yang ngomong. Tuh, yang itu tuh. Teman, inilah si imut lionfish atau lebih tepatnya dwarf lionfish. Dinamakan dwarf atau kerdil karena ukuran tubuhnya memang benar-benar kecil. Ukuran panjang maksimumnya hanya mencapai sekitar 17 cm. Dan gak seperti ikan lionfish yang sudah kita lihat sebelumnya, dia punya sirip yang pendek. Meski begitu, dia tetap cantik kok. Dan jangan lupa, berbahaya. Rasanya ada yang berbeda sama si ikan singa ini. Apa ya? Oh iya, betul. Kalian teliti juga. Suasana di sekitar ikan itu gelap. Dengan kata lain, sudah malam.
Iyalah, lionfish ini kan termasuk ikan nokturnal. Masih inget kan apa yang Dolpino bilang tadi? Kalau begitu, saat ini dia lagi mau cari makan dong. Tuh, benar kan? Wah, cepat sekali. Kayak nggak lagi makan aja deh. Biar kecil begini, dwarf lionfish tetap pemburu yang hebat. Makanannya bisa berupa ikan-ikan kecil, udang-udangan, atau krustasea lainnya. Yang pasti, ukuran si mangsa pas dengan mulutnya. Ya udah deh, lebih baik kita tinggalin aja dulu. Nanti selera makannya hilang lagi kita liatin terus. Kasian kan? Oh ya, ngomong-ngomong soal imut, masih ada lagi keluarga lionfish yang lebih imut dari si dwarf. Nah, itu dia di sana. Kecil banget kan? Ya jelas lah dia kecil banget. Lawang ini anakannya lionfish kok. Kalian belum pernah melihat anaknya si ikan singa kan? Ya seperti itulah. Memang gak ada bedanya sama yang dewasa, cuma ukurannya aja yang jauh lebih mungil. Nah, kalau kecil begini pasti lebih gampang kalau mau dipelihara. Ayo, siapa yang mau? Dari tadi kita lihat lionfish melulu. Kan masih banyak hewan-hewan laut lain yang cantik-cantik. Where are you my lovely? Di mana kau cantik? Cie cie cie. Nah, ketemu dia. Ya ini dia teman. Dia ini cantik loh. Wits, jangan salah ya. Biarpun dia oktopus alias gurita, tapi dia BSG loh. Bukan sembarang gurita. Tuh, lihat sendiri kan? Gurita memang ahlinya dalam hal merubah corak tubuh secara cepat. Tapi coraknya ini berbeda dengan gurita yang lain. Lihat, cantik gak sih? Ya cantik lah. Ciri khas perubahan corak tubuhnya ini yang bikin si gurita terkenal dan dijuluki Starry Night Octopus. Keren banget kan namanya, gurita malam yang berbintang. Idih, ngeri. Starry Night keluar dan aktif hanya pada malam hari. Makanya pas banget tuh dia diberi nama. Ditambah lagi corak titik-titik di tubuhnya ini yang berkilauan jika terkena cahaya. Ay, cantiknya. Gurita sangat mengandalkan penglihatan untuk mencari mangsa dan berkomunikasi. Meski aktif malam hari, gurita tetap bisa melihat dengan baik. Matanya bisa menandai cahaya, bentuk, ukuran, meski ia buta warna. Dibanding mata manusia, gurita punya kelebihan loh. Matanya bisa berputar dan punya organ penyeimbang yang disebut statocis. Maka bisa mempertahankan pupilnya horizontal. Ini artinya bagaimanapun posisi badannya, otaknya dapat merespon informasi visual tanpa harus berubah. Belum lagi ia punya kelopak pupil yang bisa melindungi mata ketika cahaya terlalu terang. Ya. Kali ini Dolpino harus mengakui kalau oktopus ini lebih keren dari Dolpino. Tuh, ada yang cantik muncul lagi. Itu lobster kah? Oh iya betul, memang lobster teman. Pantesan besar sekali. Wah, lobsternya cantik juga ya. Ternyata selain sangat enak buat dimakan, strip leg spiny lobster juga punya penampilan yang menarik.
jadi lapar. Sama seperti si cantik Starry Night, lobster ini juga cuma aktif dan keluar dari sarangnya pada malam hari. Biasanya kalau masih siang, kita cuma bisa melihat antenanya aja di celah-celah karang atau gua. Tapi kalau udah gelap kayak gini, baru deh bisa ketahuan seperti apa dia. Wow, kalau direbus, di foto pasti keren ya. Mata lobster terletak agak tersembunyi di bawah cangkang ros abdomen yang ujungnya berduri tajam dan kuat. Tahu nggak teman? Ada loh lobster yang tidak bisa melihat alias buta. Tapi ini hanya berlaku untuk lobster yang hidup di laut dalam. Nah, lobster yang bisa melihat punya mata yang unik yang sudah berfungsi sejak 320 juta tahun silam loh. Matanya terdiri atas ribuan lensa kecil yang disebut mata compound. Bahkan ada yang hingga berjumlah 10.000 lensa. Keren kan? Mata compound ini sangat baik untuk mendeteksi gerakan, juga mengumpulkan cahaya dalam suasana redup. Wah, jago juga kamu lobster. Pantes kamu bisa kelayapan di malam hari tanpa khawatir nabrak karang. Si lobster cantik ini nggak punya capit untuk mempertahankan dirinya. Tapi dia punya cara jitu yang sangat ampuh jika ada ancaman. Tuh, seperti itulah caranya teman. Jika ada bahaya yang mengancam, lobster akan menggunakan ekor yang lentur dan fleksibel untuk bisa berenang dan bergerak dengan cepat ke belakang. Weh, lincah sekali. Tunggu sebentar, dari tadi Dolpino perhatiin, kayaknya ada yang aneh deh sama si lobster. Wah, ternyata dia lagi mau molting teman, alias ganti kulit. Pantesan gak bisa diem, soalnya ganti kulit adalah saat-saat yang paling rentan buat krustasea seperti lobster. Yeay, akhirnya lepas juga tuh. Tuh kan, mau kabur kan? Ya, gagal deh makan lobster. Memang tidak bisa dipungkiri, sahabat-sahabat Dolpino ini memang keren. Gak cuma cantik, tapi punya penglihatan unik yang membuatnya bisa aktif di malam hari. Tapi tetap dong, Dolpino yang ada di hati kalian, ya. Siapa tuh? Kok bisa bergerak-gerak sendiri? Ya ampun, ternyata ikan flounder lagi ngumpet. Yang teman-teman lihat ini adalah jenis spiny headed flounder. Badannya memang terlihat sama seperti pasir. Ini untuk memudahkannya mencari makan. Selain warna badan, ikan ini juga punya mata ajaib yang bikin dia jago menyamar. Lihat, kedua matanya terletak di satu sisi tubuhnya. Makanya dia juga disebut ikan sebelah. Bahkan matanya ini dapat berputar 180 derajat. Weh, hebat banget ya. Kenapa kamu kepiting? Kelilipan pasir? Ayo, gosok-gosok sampai bersih ya. Nanti kamu gak bisa lihat loh kalau ada musuh. Kalian tahu nggak dia ini kepiting apa? Iya, betul. Dia adalah kepiting hantu atau ghost crab. Disebut hantu karena warnanya hampir sama dengan pasir, jadi seperti tidak terlihat dan gerakannya sangat cepat. Meski mungil, matanya ini dilengkapi tangkai yang seperti periskop loh. Jadi ia masih tetap bisa mengintai mangsanya meski sembunyi di dalam lubang pasir. Keren kan? Nah, jangan lupa ya, kalau kalian punya video atau foto menarik tentang satwa atau binatang peliharaan, kirim ke Dolpino di alamat ini ya. Dah! Udah.